Orang Kristen ini sudah dirasuki satu pengajaran yang saya percaya ini dari hamba-hamba Tuhan yang cenderung lebih sebagai motivator daripada sebagai pemberita Injil. Makanya gereja ini ya, maaf ya, sudah banyak diisi oleh para pembicara yang hanya sekedar sebagai motivator. Ya, harusnya hamba-hamba Tuhan ini cuma satu saja tujuannya. Dorong umat Tuhan untuk mencintai Tuhan. Dorong umat Tuhan untuk mencari Tuhan. Udah, selesai di situ. Nanti Tuhan yang ngajarin dia untuk melakukan sesuatu, untuk menata hidupnya lebih baik. Percayalah, Tuhan itu hidup, Tuhan itu mengerti. Ya, makanya nih, gereja kita ini udah dirasuki para pembicara-pembicara yang nggak lebih daripada motivator. Makanya pasti bisa. Dengar nggak tahun 90-an gereja pasti begitu? Bisa, katakan bisa. Saya lebih suka dengan sahabat-sahabat muslim yang bilang, insya Allah. God willing, terserah Tuhan. Dan seoptimisnya kita hidup, kita selalu harus melandaskan dengan satu pernyataan. Jika Tuhan berkenan, itu kata kitab Yakobus. Jadi jangan arogan, bisa, semua bisa diatur, gampang. Nanti Anda boleh baca bukunya, next. Ini saya kasih lihat bukunya. You can if you think can. Kamu bisa kalau kamu berpikir bisa. Makanya bilang di otakmu bisa, bilang bisa, kamu pasti bisa. Dari satu sisi ini benar loh. Karena manusia itu memiliki satu kemampuan yang begitu teramat hebat. Komputer sedahsyat apapun, sehebat apapun, tidak bisa mengalahkan otak manusia. Bayangkanlah, manusia itu bisa menciptakan sesuatu yang tidak bisa terbayangkan. Zaman Abraham, orang itu melihat burung terbang gak berpikir bisa terbang. Sekarang kita bisa terbang. Kita dulu kan kalau komunikasi pakai telepon rumah, yang kalau teleponnya ke Sumatera aja udah interlokal, biayanya mahal. Apalagi keluar negeri, waduh internasional, mahal banget. Sekarang tinggal chip, hey, video call, langsung lihat mukanya. Sekarang ini teknologi dikembangkan sudah menjadi 5G, bukan lagi 4G. Kalau dia punya alat, kita punya alat yang sama, kita bisa sama-sama ketemu. Tuh, canggih. Jadi manusia ini mampu menciptakan apa saja kalau dia bilang bisa, pasti bisa. Satu sisi ini benar loh. Nah makanya sekarang manusia-manusia yang sudah kebablasan ini, gak takut Tuhan, mereka kan sudah mulai menciptakan apa? Di Cina itu sudah dikembangkan teknologi di mana manusia yang mati itu dihidupkan kembali. Itu sedang dikembangkan terus dan mereka sangat optimis itu pasti bisa. Dan kalau itu betul-betul bisa, maka gugurlah semua apa yang dikatakan Alkitab. Jadi saya mau katakan begini, manusia mungkin memiliki kemampuan karena Allah yang mengizinkan. Tapi bila melakukan sesuatu di luar apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka Allah pasti akan menghancurkannya. Percayalah, ingat Menara Babel itu dibangun atas kesombongan manusia. Wah, Allah biarkan dulu. Ya, waktu mereka udah merasa bangga, Allah menghancurkan bahasa mereka sehingga mereka saling tidak mengerti, kehancuran terjadi. Jadi sebenarnya satu sisi manusia itu pasti bisa melakukan apa saja. Saya nggak tahu 30-50 tahun ke depan bagaimana dengan peradaban manusia. Kalau dulu kita ngelihat manusia jalan sendiri begini, orang jalan sendiri ngomong aja gila. Kalau sekarang orang jalan sendiri biasa. Karena ada teknologi yang diciptakan cuma modal begini doang, Bluetooth satu begini doang sini, udah bisa ngomong. Tuh. Bagaimana dengan teknologi 50 tahun ke depan? Manusia bisa menciptakan apa saja. Norman Vincent Peale berkata begini, orang-orang menjadi begitu luar biasa ketika mereka mulai berpikir bahwa mereka bisa melakukan sesuatu. Lihat, saat mereka percaya pada diri mereka sendiri, nah makin sesat kan? Bukan percaya kepada Tuhan. Percaya kepada diri mereka sendiri.
Mereka punya kemampuan, mereka bisa melakukan apa saja. Apa yang dikatakan? Mereka memiliki rahasia kesuksesan yang pertama.